Wah, ketemu lagi bersama saya Ngamik Rahmawati di Chemistry is Fun. Yeay. Hari ini aku bakal membahas tentang ikatan kimia. Wah, ternyata kimia itu juga punya ikatan ya. Gak cuma ikatan cinta doang tuh ya punya ikatan, tapi ternyata kimia juga punya ikatan. Wah, kira-kira ikatan apa aja tuh yang terjadi di unsur-unsur kimia itu? Nah, pasti pada kepo kan? Langsung aja kita lihat videonya. Ini dia. Yang ketiga ada ikatan logam. Nah, ikatan logam ini itu memiliki dasar di teori lautan elektron. Nah, teori lautan elektron ini itu berisi kristal logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Contohnya itu ada Na ya teman-teman. Nah, sifat dari ikatan logam ini itu ada apa aja sih? Nah, sifatnya itu ada yang pertama itu mengkilap. Jadi logam itu bisa mengkilap karena pada saat logam ini itu terkena sinar matahari, maka elektron-elektron yang ada di dalam logam ini itu tereksitasi teman-teman. Jadi dia pindah ke energi yang jauh lebih tinggi. Nah, kemudian dia tuh akan turun lagi teman-teman. Nah, sehingga itu akan muncul kilap. Makanya logam itu bersifat mengkilap teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada logam ini bersifat sebagai konduktor listrik yang baik. Contohnya itu adalah tembaga pada kabel. Jadi di dalam kabel listrik itu kan dalamnya itu kayak ada tembaganya gitu teman-teman. Nah itu karena saat logam ini tuh diberi listrik, maka elektronnya itu akan ikut bergerak juga teman-teman, menghantarkan listrik itu. Jadi logam itu dipilih sebagai alat penghantar listrik yang baik gitu teman-teman. Nah, lalu sifat logam yang ketiga itu adalah penghantar panas yang baik juga. Contohnya itu ada di wajan kita teman-teman. Saat kompornya itu dinyalain itu kan kayak kalau kita pegang ujung-ujung wajannya itu kan akan panas gitu ya. Nah, itu karena panas yang di kompor tadi itu akan membuat elektron-elektron yang ada di dalam logam ini itu bergerak lebih cepat teman-teman. Jadi distribusi panas ini tuh bisa merata. Nah, sehingga dia tuh kayak cepat banget menghantarkan panasnya. Nah, kemudian sifat logam yang keempat itu adalah mudah ditempa. Contohnya itu adalah cincin. Contohnya lagi itu adalah pagar besi. Pagar besi yang bentuknya tuh macam-macam gitu. Nah, itu adalah logam juga kan. Nah, itu bisa ditempa. Nah, itu kenapa sih kalau bisa ditempa? Karena pada kation yang ada di logam itu kan nggak bergerak teman-teman. Nah, jadi saat ditempa atau dia diberi kekuatan atau tekanan, itu kation akan bergerak sesuai dengan bentuk tekanan itu. Jadi sesuai dengan apa yang si pengrajin ini tuh membuat mengolah logamnya. Nah, jadi kation ini tuh akan bergerak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Wah, mungkin sekian dulu ya teman-teman belajar tentang ikatan kimianya. Semoga ilmu-ilmu tadi tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa mencerahkan pandangan teman-teman semua. Wah, saya Ngamik Rahmawati pamit undur diri, sampai ketemu lagi di the next video. Dadah.